初接上回，说说天下。平儿修道，不明白，非是我不让你修道。 Pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-141 yang dimana pada episode sebelumnya dimulai dari planet Renyun kita melihat Wang Lin membawa putranya Wang Ping mengembara selama bertahun-tahun. Mereka mendaki gunung, menyeberangi sungai, hingga mengarungi lautan. Bukan untuk bertarung, tapi untuk membentuk jiwa Wang Ping. Dari seorang anak lemah, ia berubah menjadi sosok dengan mental kuat dan jiwa luas seperti alam semesta. Namun semuanya berubah saat Wang Ping melihat seorang kultivator terbang. Untuk pertama kalinya, ia bertanya, "Bisakah aku berkultivasi?" Dan jawaban Wang Lin dingin tapi menyakitkan. "Kamu tidak cocok." Masuk ke kota besar, konflik pun muncul. Seorang bangsawan menghina Wang Ping, dan disinilah kita melihat sisi mengerikan Wang Lin. Hanya dengan satu tatapan, seorang kultivator hampir hancur total. Saat keluarga Sun datang membalas, Wang Lin bahkan hanya perlu satu langkah untuk membuat para ahli mundur ketakutan. Namun di balik kekuatan itu tersimpan rahasia besar. Wang Lin melarang anaknya berkultivasi, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Akhirnya Wang Ping memilih jalan berbeda. Ia ingin menaklukkan dunia manusia dengan caranya sendiri, dan Wang Lin hanya bisa melepasnya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama masa ini, Wang Lin memberikan kebebasan penuh kepada Wang Ping tanpa mencampuri urusannya sedikitpun. Di bagian utara planet Renyun, muncullah sebuah organisasi bernama Sekolah Surga. Sekte ini hanya beranggotakan manusia dan menyebar dengan sangat cepat seperti api yang melahap padang rumput kering. Rumor mengatakan pemimpinnya adalah sosok abadi yang selalu didampingi oleh seorang wanita setia. 10 tahun kemudian penampilan Wang Lin telah terlihat jauh lebih tua. Sekolah Surga kini telah tumbuh menjadi bola salju raksasa yang mendominasi 3 kerajaan besar, Datkin, Dishan, dan Chenyun. Selanjutnya, di sebuah penginapan di kota air luas, Wang Lin duduk sendirian menikmati anggurnya. Matanya berkabut, namun ia mendengarkan dengan saksama obrolan para pelanggan tentang kejayaan Sekolah Surga dan pemimpinnya yang kini telah menjadi orang nomor 1 di planet ini. Meskipun berita itu adalah tentang kesuksesan luar biasa putranya, Wang Lin tetap diam 1000 bahasa. Tatapannya seolah menembus dinding penginapan dan jarak yang jauh memandang sosok Wang Ping yang kini telah memasuki usia paruh baya, namun tetap memiliki semangat membara yang tak pernah padam. Di bagian utara planet Renyun, tepatnya di jantung ibu kota kekaisaran Dishan, keheningan menyelimuti istana yang sangat mewah. Seorang pria kini duduk terkurung oleh tanggung jawab besar. Ia hampir berusia 40 tahun. Gurat-gurat halus mulai menghiasi wajahnya, dan helai-helai rambut putih mulai menyelinap di antara rambut hitamnya yang legam. Di bawah alis yang tegas seperti pedang, sepasang matanya masih bersinar seperti bintang di langit malam, memancarkan wibawa yang tak tergoyahkan. Pria itu adalah Wang Ping. Mengenakan jubah hijau yang menunjukkan kemewahan dan keagungan, ia menatap peta yang terbentang luas di atas meja di hadapannya. Ia tampak tenggelam dalam perenungan yang sangat dalam mengenai nasib jutaan nyawa. Ketika larut malam tiba dan cahaya bulan mulai menyelimuti lantai istana dengan warna perak, Wang Ping berdiri dan melangkah keluar menuju balkon. Ia menatap hamparan bumi yang sunyi dan menghela napas panjang yang syarat akan beban emosional. "Aku ingin tahu apakah ayah juga sedang mengawasi dunia ini sekarang," bisiknya lirih pada angin malam. Selanjutnya, sebuah langkah kaki ringan terdengar dari belakang. Qing Yi muncul membawa jubah beludruk katun dan dengan lembut menyampirkannya ke bahu Wang Ping. Meskipun waktu telah memahat kedewasaan pada wajahnya, kecantikan Qing Yi justru semakin memancar dengan aura yang anggun. Ia menatap suaminya dengan penuh kelembutan dan mengingatkannya untuk beristirahat karena angin malam mulai menusuk tulang. Wang Ping menggenggam tangan wanita itu, lalu bertanya dengan suara serak,
Qing Yi, menurutmu apa yang sedang ayah lakukan sekarang? Qing Yi merona merah, teringat janji setianya pada Wang Lin puluhan tahun lalu dan menjawab dengan yakin bahwa ayah mereka pasti sedang beristirahat. Namun Wang Ping menggelengkan kepala. Ia merasa secara batiniah bahwa ayahnya tidak pernah benar-benar melepaskan pandangannya darinya. Di sisi lain, di kediaman keluarga Wang di kota air luas, Wang Lin perlahan menarik pandangan jauhnya dari arah istana. Ia duduk di bawah pohon tua di halaman rumahnya, ditemani semilir angin musim gugur yang dingin. Ia mendengarkan gemerisik dedaunan yang berguguran, melihat satu atau dua daun melayang jatuh kembali ke akar, sebuah filosofi alam tentang anak yang sejauh apapun pergi akan selalu kembali ke tempat asalnya. Waktu seolah meluncur tanpa suara di antara guguran daun itu. 5 tahun pun berlalu dalam sekejap mata. Sekolah surga telah tumbuh menjadi organisasi raksasa yang menyelimuti 3 kerajaan dan terus menyebar ke seluruh planet. Ketika Kekaisaran Dishan mencoba melakukan penindasan dan mengirim pasukan untuk memusnahkan mereka, kekacauan hebat pecah di dunia fana. Namun, reaksi sekolah surga sangat mengejutkan. Hanya dalam setengah bulan, mereka berhasil melumpuhkan kekuatan militer Dishan tanpa perlu menumpahkan darah, karena mayoritas tentara rupanya telah menjadi pengikut setia mereka. Kekaisaran Dishan pun runtuh dan berganti nama menjadi Kekaisaran Surga, dengan Wang Ping sebagai kaisar tertingginya. Selanjutnya, di kota air luas, kehidupan Wang Lin tetap setenang air telaga. Tahun ini adalah tahun kelima sejak Kekaisaran Surga berdiri, dan wajah Wang Lin tampak semakin tua dimakan usia. Ia menghabiskan sepanjang hari di penginapan lama, mendengarkan rakyat jelata berbisik-bisik mengenai perang besar antara Kekaisaran Surga melawan Dakin dan Chen Yun yang mengkhianati perjanjian damai. Wang Lin hanya diam menyesap anggurnya. Pelayan penginapan yang kini telah menjadi pemilik tempat itu sering menatapnya dengan iba, menyangka Wang Lin adalah pria tua malang yang ditelantarkan anaknya. Wang Lin hanya tersenyum tipis, mengetahui dalam hati bahwa putranya kini telah berusia 47 tahun dan sedang memikul beban dunia. Pertempuran antar kerajaan semakin rumit dengan keterlibatan para kultivator. Namun, keajaiban terjadi saat Kaisar Wang Ping turun ke medan perang secara pribadi. Secara misterius, para kultivator yang biasanya memandang rendah manusia, memilih untuk mundur dengan ketakutan. Hal ini terjadi karena keluarga-keluarga besar seperti Sun, Ran, dan Zhao telah mengeluarkan perintah rahasia untuk tidak menyentuh sang kaisar. Di tengah gemerlap kekuasaan, hati Wang Ping merasa sangat lelah. Ia merindukan masa kecilnya di desa yang sederhana. Atas desakan Qing Yi, mereka pun melakukan perjalanan menuju Gunung Qilian. Begitu mendekati desa bulan jatuh, mereka disambut gonggongan anjing dan warga yang waspada membawa obor serta alat tani. Wang Ping menatap wajah-wajah penduduk desa itu, tetapi ia tidak mampu mengenali satu pun dari mereka. 30 tahun telah mengubah segalanya. Banyak orang lama yang mungkin sudah tiada. Tetapi, tepat saat ia hendak pergi menuju gunung belakang untuk berziarah ke makam kakek Sun, sebuah suara gemetar memanggil namanya Wang Ping. Ia berbalik dan melihat seorang wanita berusia 40 tahun yang tampak menua karena kerasnya hidup. Namun ia menyadari bahwa wanita itu adalah gadis kecil yang dulu pernah menolaknya dengan penuh kebencian. Di sisi lain, jauh di ruang hampa dekat planet Yunxia, sosok keserakahan bergerak melesat bagaikan meteor. Ia mengendus udara dengan rakus, merasakan aura harta karun luar biasa yang disembunyikan oleh kabut tebal di planet tersebut. Meskipun ia merasa planet itu memiliki aura yang aneh, intuisi keserakahan tidak pernah meleset. Dengan penuh semangat dan melupakan segala peringatan Wang Lin, ia mengeluarkan tungku raksasanya untuk membelah jalan menuju kabut, bersiap mengklaim apapun rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Wanita parubaya itu berbisik dengan nada yang bergetar antara percaya dan tidak. Wang Ping, ini benar-benar kamu? Wang Ping melangkah mendekat, menatap wajah yang kini telah dipahat oleh waktu. Tidak lagi muda dan kencang seperti dalam ingatannya. Ia tersenyum tipis. Zhou Ruotong, sapanya lembut. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, seolah menahan gejolak emosi yang meluap sebelum akhirnya membalas dengan senyuman anggun. Ia mengaku bahwa ia langsung mengenali Wang Ping meski puluhan tahun telah memisahkan mereka. Wang Ping merasakan sesak di dadanya saat melihat seorang gadis kecil berusia 10 tahun berdiri di samping wanita itu. Wajah sang gadis adalah cerminan sempurna dari masa muda Zhou Ruotong.
Ketika Wang Ping bertanya apakah itu putrinya, Zhou Ruotong mengangguk dan menyuruh anaknya memanggilnya paman. Gadis kecil yang pemalu itu bersembunyi di balik jubah ibunya, hanya berani membisikkan salam dengan mata penuh ketakutan. Namun saat Wang Ping hendak beranjak menuju makam kakek Sun di gunung belakang, gadis itu tiba-tiba berteriak, "Paman, namaku Xu Nianping." Langkah Wang Ping terhenti seketika. Nianping mengingat Ping. Nama itu menghantam hatinya seperti palu godam. Ia menarik napas panjang, tidak berbalik, dan terus berjalan pergi dengan kepedihan yang tersembunyi. Di sisi lain, suami Zhou Ruotong, seorang pria berotot yang mewarisi bakat berburu ayahnya, bertanya mengapa istrinya melakukan itu. Zhou Ruotong hanya mendongak dengan senyum bahagia, merasa puas hanya dengan melihat Wang Ping kembali meski sekejap. Setelah berziarah di makam Sun Tai yang bersih terawat, Wang Ping berbisik kepada Qing Yi bahwa ia ingin segera menemui ayahnya, namun ambisi sebagai penguasa belum tuntas. 3 bulan kemudian, kota air luas berubah menjadi lautan kepanikan akibat ekspansi kekaisaran surga. Mansion keluarga Wang hampir kosong. Semua pelayan melarikan diri, kecuali satu pelayan tua yang setia. Wang Lin tetap duduk tenang di halaman, menunggu putranya seperti akar yang menunggu daun jatuh. Wang Ping sempat berdiri di depan gerbang kota, namun ia memilih untuk tidak masuk. "Setelah semua ini selesai, aku akan menemuimu, ayah," janjinya dalam hati. Selanjutnya, roda waktu terus berputar melintasi musim demi musim hingga 5 tahun berlalu. Wang Ping kini berusia 52 tahun, telah menyatukan seluruh planet Ranyun dan menjadi kaisar tunggal. Namun 10 tahun berikutnya dihabiskan dalam keletihan batin. Di usianya yang ke-62, kerinduan akan masa kecil dan pelukan ayahnya tak lagi tertahankan. Akhirnya, setelah 35 tahun meninggalkan rumah, ia turun takhta dan menyerahkan kerajaannya kepada bawahannya. Ia hanya membawa kenangan dan Qing Yi, yang kini telah menjadi wanita tua dengan kerutan halus namun tatapan yang kian lembut. Di sisi lain, di kediaman Wang yang sunyi karena pelayan terakhir telah wafat 3 tahun lalu, Wang Lin telah bersiap. Di atas meja di halaman tersedia 3 pasang sumpit dan piring-piring makanan yang masih mengepulkan uap panas. Aroma masakan itu terbawa angin hingga keluar gerbang. Tepat saat sebuah kereta kuda berhenti, Wang Ping turun, membantu Qing Yi, dan melangkah masuk melalui pintu yang plakatnya telah memudar dimakan zaman. Wang Lin mengangkat kepala, tersenyum ramah seolah Wang Ping hanya pergi sebentar. "Ayo duduk, piringnya masih panas." Wang Ping jatuh berlutut, air matanya tumpah membasahi bumi. "Ayah," isaknya. Qing Yi ikut berlutut di sampingnya, kini menyadari sepenuhnya bahwa mertuanya adalah Shumu, sang pembantai legendaris yang menggetarkan utara. Namun di sini ia hanyalah seorang ayah yang penuh kasih. Selesai makan malam yang penuh kehangatan, Wang Ping memberanikan diri menanyakan hal yang ia simpan selama 60 tahun. "Ayah, aku ingin tahu tentang ibuku." Selanjutnya, di bawah taburan bintang dan desiran angin musim gugur, Wang Lin mulai berkisah. Dengan suara yang berat dan syarat akan perubahan zaman, ia menceritakan perjalanannya selama 900 tahun tentang planet Suzaku, pengkhianatan, kultivasi, dan sekte Heng Yue. Cerita itu begitu panjang dan luar biasa hingga membuat hati yang mendengarnya bergetar hebat. Sampai akhirnya, Wang Lin menyebutkan sebuah nama yang membeku di udara. Kultivator wanita itu bernama Liu Mei. Malam itu, bulan menggantung tinggi, menyebarkan cahaya perak yang dingin ke seluruh halaman kediaman Wang. Angin musim gugur berembus kencang, seolah-olah ia pun enggan meninggalkan tempat itu, ingin terus mendengarkan suara Wang Lin yang syarat akan beban sejarah. Kisah tentang seorang pemuda di planet Suzaku yang ia ceritakan mengandung kesedihan yang amat kental di balik setiap liku pengkhianatan dan perjuangannya. Perasaan melankolis ini semakin tajam saat bersatu dengan desiran daun-daun kering yang tersapu angin. Qing Yi yang mendengarkan tanpa suara, merasakan air mata membasahi pipinya berkali-kali. Di pertengahan cerita, Wang Ping hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambutnya yang memutih menyembunyikan ekspresi wajah yang hancur. Namun, ketika Wang Lin akhirnya menutup kisahnya dengan kalimat tentang menetap di planet Ranyun demi membesarkan anaknya, suasana menjadi sunyi senyap. Wang Lin mengambil kendi, meneguk sisa anggurnya, lalu menatap langit malam dengan pandangan hampa. Qing Yi tanpa sadar meraih tangan Wang Ping, dan seketika ia tersentak. Tangan pria itu sangat dingin, sedingin es yang tidak pernah mencair. Setelah keheningan yang menyiksa, Wang Ping bangkit berdiri dan berkata dengan suara serak yang hampir pecah, "Ceritanya sangat indah, ayah, aku lelah." Ia berjalan lunglai menuju ruang samping.
Qing Yi membungkuk hormat kepada Wang Lin sebelum mengikuti suaminya, meninggalkan Wang Lin sendirian di halaman yang kini terasa sangat luas dan sunyi. Dinginnya malam mencapai puncaknya, dan ketika Wang Lin ingin meminum anggurnya kembali, ia menyadari kendi itu telah kosong, sama seperti hatinya saat itu. Di sisi lain, di dalam kamarnya, Wang Ping tidak bisa memejamkan mata. Ia menatap bulan dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ternyata ini adalah jawabannya. Jawaban yang kutunggu selama 60 tahun, bisiknya pedih. Kenyataan bahwa dirinya sebenarnya adalah roh kebencian yang dimurnikan oleh ibunya sendiri, Liu Mei, demi membalas dendam kepada ayahnya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh hidupnya adalah sebuah tragedi yang kejam. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Wang Ping pergi meninggalkan kota air luas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, atau bahkan melirik ke arah kamar ayahnya. Namun ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan Wang Lin sedang menatap kereta kudanya dengan tatapan penuh perubahan dan cinta yang tak terucap. Wang Lin bergumam lirih, "Mungkin suatu hari kau akan mengerti." Wang Ping yang merasa jiwanya telah lelah memutuskan untuk menetap di sebuah desa pegunungan yang terpencil bersama Qing Yi. Di sana, mereka menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Setiap pagi, Wang Ping duduk di halaman dan mengukir kayu dengan penuh konsentrasi. Salah satu karyanya adalah ukiran sosok Wang Lin saat masih muda, sosok dengan mata tajam dan aura bangga yang menantang dunia. Waktu berlalu hingga 10 tahun terlewati dalam ketenangan biasa. Bagi Wang Lin, 10 tahun ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang Dao dan siklus reinkarnasi. Ia melihat kehidupan dalam bunga yang layu namun tumbuh kembali, dan dalam awan yang tercerai namun bersatu lagi. Selanjutnya, di kediaman Wang, anak-anak tetangga mulai menjadikan halaman rumahnya sebagai tempat bermain. Mereka tak lagi takut pada kakek tua berambut putih panjang itu. Wang Lin tetap percaya bahwa anak yang ia besarkan dengan tangannya sendiri akan memiliki pikiran seluas surga dan mampu melampaui segala batasan. Di sisi lain, di desa pegunungan, Wang Ping yang kini berusia 72 tahun semakin melemah. Ia berpesan kepada Qing Yi, "Setelah aku mati, kirimkan aku kembali kepada ayahku." Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Qing Yi rela menua bersamanya meski sebenarnya ia adalah seorang kultivator hebat yang memiliki domain hasrat tanpa penyesalan. Namun, kedamaian di planet Ranyun tiba-tiba terancam oleh munculnya sambaran petir yang membelah bintang-bintang di angkasa. Di atas punggung Thunder Beast yang sangat besar dan ganas, duduk seorang pria paruh baya bernama Taois Petir. Ia adalah utusan sejati dari kuil surgawi Guntur. Tujuan kedatangannya sangat jelas, menyelidiki rumor tentang utusan palsu yang telah membunuh leluhur keluarga Huan 70 tahun silam. Selanjutnya, dengan kekuatan tahap ilusori Yin yang melampaui langkah pertama kultivasi, Taois Petir mencibir siapapun yang berani menyamar menjadi anggota organisasinya. "Biarkan aku, utusan sejati, bertemu orang ini," serunya sambil menepuk kepala Thunder Beast-nya yang mengerang hebat, menggetarkan ruang hampa. Mereka semakin dekat dengan planet Ranyun, membawa badai yang akan segera menghantam kehidupan tenang Wang Lin dan putranya. Batas akhir kehidupan fana seringkali disebut sebagai 1 abad. Namun dalam kenyataannya, hanya segelintir manusia yang benar-benar bisa menyentuh angka 100 tahun. Bagi Wang Ping, di usianya yang ke-72, ia sudah bisa merasakan getaran lembut dari akhir hayatnya. Setahun kemudian, meski raganya tidak digerogoti penyakit mematikan, ia tahu dengan pasti bahwa benang kehidupannya telah menipis dan hampir putus. Musim dingin tahun ini datang dengan langkah yang lebih cepat dan kejam, mengingatkan pada tahun di mana Suntai pergi selamanya. Salju tebal segera menelan jalanan desa, memaksa penduduk meringkuk di dalam rumah, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih sambil menunggu badai berlalu. Angin dingin menderu-deru di langit, suaranya terdengar seperti jeritan penjemput nyawa yang sedang memilah jiwa-jiwa yang sudah tiba di ujung reinkarnasi. Dinginnya malam itu menusuk hingga ke tulang, seolah-olah kayu bakar di perapian tak lagi mampu memberi kehangatan yang berarti. Di sebuah rumah sederhana di bagian barat desa, cahaya api dari jendela kecil tampak berkedip-kedip, berjuang melawan kegelapan malam yang pekat. Di dalam, Wang Ping duduk di kursi kayu sambil memegang pisau pahat. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh ketelitian, ia mengukir kayu stroke demi stroke. Setiap guratan adalah jejak nostalgia. Yang ia ukir tetaplah sosok ayahnya, Wang Lin, namun dengan penampilan yang jauh lebih tua dari sebelumnya. Selama tahun terakhir ini, Wang Ping sering terbangun dari mimpi tentang masa kecilnya. Ia teringat rasa pahit dari mangkuk obat yang dulu selalu diberikan ayahnya.
Namun, di masa senjanya ini, rasa pahit itu berubah menjadi manis di dalam ingatannya, bukan karena rasa obatnya, melainkan karena kehangatan kasih sayang yang menyertainya. Di sampingnya, King Yi duduk terdiam, menatap Wang Ping dengan kesedihan yang mendalam di balik pandangannya yang lembut. Wang Ping berbisik pelan, "Setelah aku mati, bakarlah semua patung ini." Ia menatap rak kayu besar di sudut ruangan yang berisi lebih dari 100 patung Wang Lin dalam berbagai ekspresi. 非是我不让你修道，有杀气。